Tipis. Ayolah. Cagian. Hah? Iya. Baru ingat anak pernah nitip di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء والعاملين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ الحبيب عثمان بن يحيى وسيد الحاج توفيق بن محمد وسيد بن عبد الحميد وسيد الشيخ الزاوي زمن جنوار وسيد الحاج عبد المجيد وسيد الحبيب علوي بن ساسقاف وسيد الحبيب محمد شكري بن شهاب وسيد الحبيب عبد الرحمن بن حسن الحبشي وبركاتهم وبعلومهم ونفحاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة لهذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an bi 'ulumihi fid dharain amin. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita dikumpulkan oleh Allah dalam mushola Nurul Jannah untuk bersama kita melaksanakan salat Isya berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dan para pecintanya ila yaumil qiyamah. Semoga dengan salawat dan salam ini Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Melanjutkan kita membaca kitab Sifat 20. Ini pelajaran bab tauhid. Ini macobe ya, tapi tetap kita berharap kepada Allah beroleh nikmat hidayah di dalam hati kita, bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullah nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dunya qul wa ba'du, kemudian daripada itu maka adalah nikmat Allah Ta'ala yang amat besar kepada hambanya, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Jadi nikmat yang besar itu nikmat Islam dan nikmat iman. Itu nikmat yang besar, Bapak. Nikmat yang paling besar itu nikmat Islam sama nikmat iman. Karena nikmat ini yang Allah berikan ini akan menjadi salah satu jalan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat sebesar apapun yang kita jingok di pojok dunia ini, kalau tak kata Islam sama iman dalam diri wong itu, masih tak ada beruntung. Biarlah dia hebat, biarlah dia kaya, pangkatnya tinggi, jabatannya hebat, iman sama Islamnya tak kata, dia bukan masuk wong beruntung tidak. Karena nikmat paling besar itu nikmat Islam sama nikmat iman. Kalau ada dua ni aman, Islam, iman. Masalah keimanan seseorang itu, yakin dia kepada Allah, kita tidak pacak ngukurnya. Okay? Tak pacak kita ngukur. Tapi kalau masalah keislaman seseorang, Islam kan 5 rukun: syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Ada pacak dijingok gawe, tapi dijingok gawe yang memang gerakan dia. Kecuali syahadat tak cak gitu. Tapi kalau seandainya wong itulah dari lahir bapak emaknya Islam lah, melok otomatis dia menjadi wong Islam. Salat jingoan. Nah, puasa yang tak jingoan. Cuman kalau dia mau puasa, sudah yakin we kita puasa. Zakat, haji. Tapi kalau keimanan itu tidak pacak kita ngukur, tak katik jingoan. Tak katik jingoan. Jadi nikmat besar itu nikmat Islam dan nikmat iman. Kita kadang ngawasi wong boleh nikmat mak ini. Kita besar. Tengok dulu keadaan dia. Dia beriman sama dia orang Islam dan beriman atau tidak. Kalau seandainya nikmat dia banyak di dunia, tapi tak kata Islam sama iman, tidak pacak disebut dia boleh nikmat saja. Dan tentu kata dua, nikmat paling besar itu dua. Dunia ni kecil. Hai. Nikmat dunia tu. Benar. Contoh ini lautan, banyu. Nah, netesnya nih. Nah, yang netesnya itulah nikmat dunia dibagi rami-rami. Berarti kecil nikmat dunia. Jadi nikmat besar itu nikmat Islam dan iman. Sebab keduanya itu telah dijadikan oleh Tuhan Azza wa Jalla sebab memasukkan seseorang itu ke dalam syurga dan kekal di dalamnya. Itu iman. Jadi syarat masuk syurga itu iman sama Islam. Kalau katik dua ini dah acah. Dan selamat daripada siksa api neraka dengan sebab membuat taat pada Allah Ta'ala. Jadi karena dia ni taat kepada Allah,
dia beriman dan dia Islam, itu syarat dia masuk surga dan terbebas dari api neraka. Tapi Bapak pernah sampaikan waktu itu, masuk surga itu dengan rahmat Allah. Sekali lagi, masuk ke dalam surga itu atas berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita gawikan ibadat ini jalannya biar Allah ridha. Kalau nak dibanding-banding, kita beribadat kepada Allah ni tidak kebanyak Pak kita taat. Waktu 24 jam. Nak kita pakai ibadat galau, rasanya tidak sanggup. Ketimbang nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru kami pernah cerita, ada seseorang hamba diceritakan oleh Rasulullah, kalau tidak salah, wong ini ahli ibadat. Kaget di akhirat dia menuntut syurga karena ibadat dia. Dia nuntut syurga. Ya Allah, akulah ibadat, akulah salat, akulah ngaji, aku nak minta syurga. Jadi ibadatnya tu karena dia nuntut syurga, jadi ibadat. Dia tidak lillahi ta'ala. Terus kata dalam keterangan itu, kata Allah, suruh malaikat ngembek nikmat matanya sebelah, ditimbang dengan ibadat dia. Oh, jauh Pak. Jadi tak pacak ngandalkan ibadat kita. Tetap kita ni berharap rahmat. Nah, oleh kita ni wong awam, kita ni wong biasa. Ini ni belajar ni dikit-dikit, ngalus si baik. Ya, kita ni wong awam, wong biasa. Butuh motivasi ibadah. Butuh. Oh, biar dia masuk surga ngawikan ini. Biar terbebas dari api neraka ngawikan ini. Kita wong awam. Nah, cuman maksud anak tu ditambahi. Kita ni ibadat bukan cuman karena syurga, bukan. Kita ibadat bukan cuma karena takut neraka, bukan. Apa? Allah tu yang nyuruh. Allah yang merintahkan. Allah yang merintahkan kita ibadat. Allah merintahkan kita solat. Jadi lillahi ta'ala. Nah itulah Bapak, kalau belajar tauhid ni nak ada pondasi dulu, tak ada basing-basing. Kalau dengar rumah ini kan, tidak guna semayang. Tetap Allah galau. Benar Allah galau. Cuman karena kita ibadat, Allah senang. Ini yang baru-baru ni nama, lagi digetok yung di medsos ini. Masalah solat ini. Mana Allah merintahkan solat 5 waktu? Mana ayat? Kamu solat zuhur, kamu solat subuh, kamu solat ini. Mulai Pak dikotek-katik, kotak-katik ini. Masuk TV, masuk medsos. Yang tak katik pondasi tadi, oh iya nian, tak katik. Iya nian tak katik perintah. Sudah mulailah itu. Mulailah itu. Kita tinggal, ini tinggal. Karena pengaruh tadi. Pengaruh di medsos tadi. Wong tadi belajar tauhid pula. Belajar tauhid tadi nyimpang. Guru tak kate. Sanad keilmuan tak kate. Maco kitab Maco kitab ni tadi kate pondasi. Maco kitab yang tebal-tebal. Kitab yang hebat-hebat. Kitab yang besar-besar. Lalu senian pelajaran. Mulai tambah bimbang ni. Cak ini tadi. Kita ngomong, kita masuk syurga ini bukan karena ibadat kita. Kita masuk syurga bukan karena salat kita, tapi karena rahmat Allah. Dengan kalimat sepotong tadi, ngambil kesimpulan dia. Jadi buat apa kita ni ibadat? Ujung-ujungnya nak rahmat. Ya nak rahmat Allah tu ibadat, perintahnya.
Kalau orang dengar separuh-separuh kan baik. Masuk syurga dengan rahmat Allah, masuk neraka dengan keadilan dari Allah. Alangkah tidak adilnya Allah, wong yang ibadat patuh sama perintah Allah tidak dimasuk ke dalam syurga, malahan masuk juga neraka. Berarti tidak kata sifat Allah al-adlu itu. Jadi Allah tidak maha adil. Jadi kita masuk syurga dengan rahmat Allah, masuk neraka dengan keadilan dari Allah. Jadi selamat daripada siksa api neraka dengan membuat taat kepada Allah. Maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf itu sudah pernah kita bahas. Islam baligh berakal. Tiap-tiap mukallaf, yakni akil baligh, berakal sama baligh, bahwa ia mengetahui segala rukun Islam. Wong akil baligh itu wajib, Pak. Tahu tentang rukun Islam itu wajib. Itulah ngapa anak-anak kita di sekolah mulai dari dia kecil lah dipejali dulu rukun Islam. Karena kalau dia lah baligh dia wajib tahu rukun Islam itu ada berapa. Wajib dia tahu. Sebagaimana tersebut di bawah ini, demikian pula segala rukun iman. Rukun iman juga wajib dia tahu. Sebagaimana akan tersebut supaya boleh ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala dengan mengamalkan amalan-amalan keduanya yang terhenti makbulnya dengan pengetahuan yang tersebut ini adanya. Ini bahasanya Melayu, bahasa Melayu. Rukun Islam. Belum. Oh iya, rukun Islam. Adapun ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama yaitu mengetahui akan makna dua kalimat syahadat, yaitu yang dikata ilmu usuluddin. Jadi wong kita akil baligh ini, mukallaf ini, dia harus belajar yang namanya rukun Islam. Yang pertama itu apa? Dua kalimat syahadat. Nak belajar dua kalimat syahadat ini ada namanya ilmu usuluddin. Ilmu agama, ilmu asal agama. Artinya itu. Yang kadang disebut juga dengan ilmu tauhid. Ilmu usuluddin. Jadi ilmu tauhid ini gaso keimanan kita kepada Allah, gaso makmano kita ni menjadi hamba Allah. Jadi ilmu gaso, dan inilah yang dikehendaki sebutannya di dalam kitab ini. Kitab ini nih, mahas ilmu ini, ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf. Tahu mukallaf tadi, akil baligh tadi. Itu sudah masuk mukallaf. Bahwa ia mengenal pada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang wajib. Jadi wong la akil baligh itu belajar sifat wajib bagi Allah. Kalau kita kecil dulu sambil nyanyi wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadith. Kalau tidak dinyanyi ke kadang tidak apa. Itulah yang di kitab ini bakal dibahas. Dia mengetahui segala sifat wajib bagi Allah dan yang mustahil bagi Allah dan yang harus padanya. Jadi tiga, Pak. Yang wajib, yang mustahil, yang harus. Kayak kita bahas itu. Kita ni macam ya, sekali lagi. Belajar tauhid tinggi-tinggi dak baca. Maklum keterbatasan.
Cuman jangan sampai ilmu ni tak tersampai dengan yang lain. Karena balik-balik ilmu ni hidayah, ilmu tauhid ni hidayah. Minta kepada Allah. Jadi tauhid ni Bapak menumbuhkan keyakinan. Ini pelajarannya. Tapi balik-balik ke kita dapat bagian apa itu? Dapat bagian nikmatnya iman, manisnya iman tu dapat bagiannya kaget kita masing-masing. Mudah-mudahan dapat. Tauhid ini tidak boleh taklid, Pak. Tauhid tidak boleh taklid. Beda sama ilmu fikih. Ilmu fikih kita wajib taklid. Ilmu tauhid ini nyari dewe. Tapi pelajarannya mah ini. Oh, itulah kaget duduk mengenung. Itulah kaget Bapak, Allah njuk cobaan. Kaget dari cobaan itulah kita belajar. Allah njuk ujian, dari ujian lah itu kita belajar. Lain wong lain cara. Baca Allah ngaturnya Mak. Jadi dalam perjalanan kita, kehidupan kita nih, ada hal-hal yang mungkin menjadi pelajaran hidup buat kita untuk menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah. Beda wong, beda cara. Tapi kalau fikih wajib kita taklid. Karena ilmu itu kita ni melok. Kita melok guru kita melok gurunya lagi. Wajib melok. Tapi kalau tauhid ditegang ke be. Lagi kita merenung dewe. Dapat hidayat melalui jalan macam-macam. Untuk lebih ngerasakan namanya nikmat hidayah tu. Allah tunjuk nikmat hidayah kaget dengan jalan yang masing-masing kita beda-beda. Cuman ini pelajarannya baik. Ada wong yang berzikir Bapak. Ada lewat jalan zikir. Ada lewat jalan dia bersihkan hati. Dia taruhlah ibadat biasa. Cuman hatinya bersih. Dengan wong dak katik rasa mak mano. Dengan wong dak katik rasa iri, dengan wong dak katik rasa benci. Artinya pun Allah njuk nikmat hidayah. Itu lain-lain jalan. Ada yang lewat ujian. Lewat ujian hidup. Lah berat yang rasa. Tahu-tahu Allah njuk tenang. Itu lain-lain jalan ada. Dan sifatnya wajib dan yang mustahil padanya dan yang harus padanya. Demikian pula yang wajib bagi segala Rasul alaihi salatu wassalam dan yang mustahil dan yang harus. Jadi ada sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, harus bagi Allah. Ada juga sifat wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul dan yang harus bagi Rasul. Sebagaimana akan nanti tersebut bahwa sekalian ini masuk pada makna dua kalimat syahadat, jua adanya. Adapun ilmu pengetahuan lain-lain rukun Islam, yaitulah yang dikata ilmu fikih. Jadi rukun Islam itu ketika dua kalimat syahadat kaitannya sama ilmu tauhid. Ada juga di dalam rukun Islam itu yang berkaitannya dengan ilmu fikih. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf, akil balik tadi, bahwa mengetahui akan ilmu segala yang wajib atasnya, seumpama sembahyang, puasa, demikian pula amal-amalan yang sunnah atau segala amal yang hendak dikerjakannya. Bahwa karena tiada sah beramal dengan jahil pada hukumnya, bermula dalilnya dari kitab Zubat, fakullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Artinya tiap-tiap orang beramal dengan tiada berilmu. Nah, ini juga kitab Zubat nih Pak. Orang-orang beramal dengan tiada berilmu, maka amalnya itu dibalikkan kepadanya.
yakni tiada diterima, tiada dikabulkan jua adanya. Tak ada diterima barat kita. Wong beramal tanpa ilmu. Itulah tak boleh kita nyebut. Kita yang penting hati, tak acah. Kita ni yang penting hati. Solat nak mak mano, nak kalang kabut, mak mano terserahlah. Yang penting hati kita bersih. Tidak baca. Ini rukun Islam ni tadi. Ada tauhid, ada fikih. Ada bagian hati, ada bagian jasad. Apa nak sekendak kita salat? Wah, akbar. Allah. Basing weh. Bukan sembahyang bas. Penting hati. Jawab tak? Yang penting hati. Penting hati kita bersih. Penting hati kita ni nyambung. Penting hati kita ni bagus. Kondisi sembahyang kita tu yang dijingok hati. Jawab mak itu, Pak. Kita balik ke pula nanya. Nabi Muhammad tu kira-kira hatinya bersih apa tidak? Bersih. Nabi Muhammad itu waktu solat khusyuk apa tidak? Khusyuk. Nabi Muhammad itu nyambung apa tidak? Nyambung. Nabi Muhammad itu solatnya pakai ilmu apa tidak? Bacaannya benar-benar apa basing-basing. Rukuk sujudnya benar-benar apa basing-basing. Apa sekendak basing-basing kita nak cepat segala macam. Bahkan Nabi nyampe ke sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu nyingok aku salat. Ada Nabi mayang masing-masing. Katik juga kitab, Pak. Sebanyak kitab hadis nerangkan Nabi salat katik masing-masing. Salat Nabi rapi, salat Nabi bagus. Rukuknya, sujudnya, tegaknya. Nah, Nabi kan paling bersih hati. Nabi yang paling bersih hati tadi solatnya terjaga. Lah kita baru belajar mak bertakwa. Tak nak solat masing-masing. Jadi tidak baca. Fakullu man bi ghairi ilmi. Siapa yang beramal tanpa ilmu, amalnya dibalik lagi. Tapi Pak, itulah ngapa kami dulu waktu belajar, kata guru kami Ustaz Taufik, memang belajar itu awaludid ma'rifatullah. Permulaan agama itu kenal kepada Allah. Cuman kalaulah kenemenan gino belajar tauhid, belajar ma'rifat, jangan sampai ada rasa malas belajar fikih. Karena wonglah kebanyakan belajar tauhid makrifat, kaget ujung-ujungnya malas belajar fikih. Jadi kalau dulu belajar diselingi. Cara budak muda, kami dulu belajar umur 16, 17. Belajar lagi baru masa masuk akil balik 15, 16. Belajar dulu masalah solat, belajar dulu masalah wudu. Tauhidnya diselingi. Nah, kaget ngasolah mantep, belajar fikihnya sudah, solat lah rapi, wudu lah rapi, lah benar, baru masuknya tauhid. Itulah yang kadang jadi di tengah masyarakat kita nih Pak, giliranlah belajar tauhid, ngaso sudah tinggi lah itu. Laju ngecik ke belajar fikih. Belajar apa? Belajar wudu. Belajar wudu. Ya wudu lah dari dulu belajar. Giliran ditanya rukun wudu, tak baca nyawa. Belajar apa? Belajar cara semayang. Ya. Nah, belajar nah. Hati kita mak mano lagi semayang. Bagus Pak. Cuman itu tadi. Anggap kecil itu bukan pelajaran tauhid. Anggap wong lebih kecil bukan pelajaran tauhid. Tidak belajar juga mamang itu.
Dia anggap orang lebih kecil, anggap remeh. Jadi ada apa? Keterangan hakikat sama syariat. Wa man tasawwafa wa lam tafaqqaha faqad tafassaqa. Siapa yang cuma belajar hakikat, tak ada belajar syariat, takut kaget termasuk orang yang fasik. Jak mana orang fasik? Orang fasik tu orang melakukan dosa. Dia belajar hakikat, tapi tak ada belajar syariat. Hakikat dia belajar Allah galau. Allah galau. Segala ini Allah galau. Kanong nyebut Allah galau, segala perbuatan Allah galau. Saja dia timbul berbuat tak ada baik, salat ditinggal kenyang, puasa tidak. Bila tanya apa tak semayang, Allah galau. Allah tidak ngerakkan aku. Jadi tak salat kau? Tidak. Kenapa kau tak puasa? Allah tidak dengarkan aku, hati aku untuk puasa. Jadi aku tak puasa. Itu tak ada bersyariat. Takutnya masuk ke dalam fasik. Fasik tu berbuat salah, berbuat dosa. Apa dia je satu topik tu? Kalau giliran ditanya, Allah galau. Gerak aku Allah, diam aku Allah. Mbek ke sentol 57 tu nak. Kepuk ke batang gulu je. Jangan marah jika Allah galau. Jangan gerak ke tangan aku ni Allah. Yang ngepuk ke kayu ni ke batang gulu kata Allah. Jangan marah jika belajar tauhid. Maka wa man tafaqqaha wa lam tasawwafa faqad tazannak. Siapa yang cuma syariat baik tapi tak ada berhakikat, takutnya dia zindik, gelap. Gelap tu tak tahu arah. Solat be. Cuma hati tadi giliran lagi semayang karena tak belajar tauhid tadi melang sana melang sini. Kita tadi nyingok keadaan ini, rasanya seluruh yang ada ini bukannya Allah yang ngatur, kita kalau yang ngatur tidak baca. Gelap itu. Salat itulah tadi kita belajar salat, ilmu fikihnya kita belajar, tauhidnya juga kita belajar. Itulah tadi, jangan lupa minta hidayat itu. Ya Allah, cicipkanlah nikmat salat tu mana. Cicipkanlah giliran lagi semayang tu Allahu Akbar. Rasa sedapnya, rasa nikmatnya. Lagi ngaji, lagi baca Quran tu nama. Pernah tak kita ni baca Quran lagi datang lemak. Baca Quran tu lagi datang lemak ya ni. No baca tadi. Kurang rasanya. Itu lagi dikit-dikit Pak ditetes hidayat. Ngaso ke nikmat itu. Lagi semayang itu. Ada dari bagian sekian rakaat salat itu. Ada bagian-bagian yang mungkin kita rasa nikmat, datang seng, rasa berdesang dikit. Oh itu baru mulai dikit-dikit dicicipnya, rasanya nikmatnya. Itulah jangan lupa minta. Bagian galau, bagian. Ini belajar untuk kita motivasi kita, bersihkan hati kita. Jadi rukun Islam, syahadat itu berkaitan dengan tauhid, tapi yang 4 lainnya juga ada kaitannya dengan ilmu fikih. Tidak pacak sebelah. Tidak pacak cuman hakikat baik, tidak pacak cuman syariat baik. Wa man jami'a bainahuma. Yang sambungan yang tadi. Siapa yang menghimpunkan keduanya, menghimpunkan hakikat sama syariat. Hakikat dia jalan, syariat juga dia jalan. Wuduk dia benar-benar caranya, solat dia benar-benar caranya, hatinya juga benar, hatinya juga bersih, terpaut akan Allah, hadir Allah dalam solatnya. Wa man jami'a bainahum. Siapa yang menghimpunkan keduanya, faqad tahaqqaqa. Itulah kebenaran yang sebenar-benar.
Jadi tak baca sebelah-sebelah, tak baca. Tak baca cuman kita belajar tauhid pe tak baca. Tidak baca kita belajar fikih pe tak baca. Gambar kiai yang kamu dulu bingkai kalau ada di penjual di guru kami dulu. Dia kiai hebat itu. Kiai hebat itu. Ada cuman dia ngajar tauhid baik. Ada dia cuman mempraktekkan tauhid yang sholatnya basing-basing. Tidak rapi kalau sholat sesuai syariat. Kitab-kitabnya. Nah, ini baru balik ngaji tadi. Nah, bawa kitab. Nah, Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Kitab ini tauhid ada, fikih ada, tasawuf ada. Jadi sehebat-hebat wong tetap dicampur Pak, belajar itu galu-galu. Tidak belajar sebelah-sebelah. Tidak belajar sebelah-sebelah tidak. Boleh kita belah sana belajar tauhid, belah sini belajar fikih. Boleh, tidak apa-apa, salah dia ngimbangi. Yang kalau terjadi di masyarakat kita ini, kalau sudah belajar tauhid, kadang nandak lagi belajar fikih. Kalau sudah banyak kelemahan belajar tauhid, lemah, memang lemah Pak. Apalagi mahab misal malam-malam di majelis, wongnya cuma dikit, tidak banyak, lemah nian mahas. Tapi lemaknya itu jangan sampai menjadikan kita lalai dengan ilmu lain yang wajib kita pelajari. Jadi dalam kitab ini apa kata Habib Utsman, ngutip kitab Zubat, yang beramal tanpa ilmu itu ditolak. Adapun dalil wajibnya segala ilmu yang tersebut itu, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya bahwa bermula menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap muslim, lanang betina. Dan dalil bahwa ma'rifatullah jalla wa azza dahulu wajibnya daripada lain-lain ilmu, yaitu dari kitab Zubat juga. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Artinya yang permulaan wajib atas manusia yaitu ma'rifatullah, dengan yakin. Jadi wajib untuk belajar makrifat itu wajib, mengenal Allah itu wajib. Cuman sebatas kemampuan kita masing-masing. Okay? Tidak pula nak kita yang sampai mahal. Kadang wong ni bapak saking galaknya belajar tadi, anak pernah cerita ke berdalu-dalu malam-malam sampai jam 1 sampai jam 2. Mak kalau memang masih ibadat, kadang tidur subuh kesiangan. Makrifat apa model ini? Salat subuh jam 6. Kadang lewat sembahyang subuh. Ayal belajar makrifat di Ustaz Majid, bukan makrifat itu, mak repot. Iya lewat kan loh. Yang tadi begawe timbul sungkan begawe. Yang tadi pedagang timbul sungkan pedagang. Jadi itu perlunya guru. Itu perlunya wong yang membimbing. Tidak pacak sebasingan. Nyari guru pembimbing juga tidak basing-basing. Tengok ke pucuknya siapa. Bukan anak ngasuh, bukan Pak. Siapa pun silahkan belajar sama siapa pun laju. Tapi dijingok pucuknya itu siapa. Kalau jelas silahkan. Nak di mana laju lah. Kami diajari dulu. Maaf, puji guru kita Ustaz Taufik. Nak belajar sama siapa pun silahkan, tidak apa-apa. Tidak harus sama anak. Puji Ustaz Taufik. Silahkan, tidak apa-apa.
banyak ustadz, banyak kiai, banyak habaib. Silakan belajar. Tidak harus di sini. Tapi yang benar, jangan basing-basing. Kita nih kadang Bapak maaf kan, sudah belajar dengan kita, tak boleh belajar dengan orang lain lagi. Sudah belajar dengan kita. Ustaz, belah sana tuh bagus tak ya? Ulah itu. Ini baik. Kalau guru kita tidak, silakan. Cari guru banyak-banyak. Cari ilmu banyak-banyak. Cuman di jingo. Backgroundnya mak mano. Sanad dia mak mano. Supaya tidak tersesat, tidak basing-basing. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini awal dimulai oleh Habib Usman biar menyadarkan buat kita bahwa ilmu itu wajib untuk dituntut. Ilmu itu yang sudah kita bahas kemarin 3 yang wajib. Tauhid, fikih, tasawuf. 3 ni belajar. Tasawuf ni masalah akhlak kayak akhlak sama Allah, akhlak kepada sesama manusia. Tauhid sama fikih ni dua-duanya nih berjalan. Apalagi dalam sholat itu prakteknya Pak. Lagi sholat tuh mempraktekkan 2 ilmu ini. Tauhidnya berjalan, fikihnya juga berjalan. Belajar baca Fatihah. Belajar. Tak boleh basing-basing. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya hak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Belakangnya agak dipanjangin dikit. Mad arid isu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak baca. Bismillah dalam salat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi belajar itu di luar salat. Lagi salat itu tinggal prakteknya baik. Ya, paham maksud aneh? Nak belajar Fatihah itu di luar salat. Di luar sholat belajar. Dalam sholat tinggal prakteknya. Nah yang kadang buat kita, ini kita belajar tauhid ini Pak, kita sambung. Waktu sholat tinggal prakteknya Pak. Jangan dipeningkan urusan belajar. Karena belajar Fatihah itu di luar sholat. Lagi sholat Allah, ilmunya lah jalan tadi, karena lah belajar. Waktu dalam sholat itulah la haula wala quwata illa billah, mempraktekkan apa yang dipelajari di luar sholat tadi. Tidak lagi kita pening Pak, mikir idah. Itu kalau dikaitkan dengan tauhid. Cuman belajar jangan mentang-mentang. Pokoknya praktek macam Fatihah. Mana kendak? Tidak belajar sebelum. Itulah kalang kabut. Lemak pula ingat ni ya. Fikir kalang kabut. Tauhid jauh. Sudah. Kosong kalau semayang kita. Lebu kagem. Jadi wallahu a'lam bishawab. Sama-sama Bapak hadirin sekalian, kita minta kepada Allah. Minta, jangan lupa minta nikmat hidayah biar dicicipkan rasanya manisnya ibadat, manisnya tauhid, manisnya makrifat, manisnya kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Minta maaf kalau ada salah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Sekian wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح علينا بفضله العارفين ويفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى الطريق المستقيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.